Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bertemu kembali untuk bisa bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang padamu pada pagi hari ini, membawa hati kami Tuhan dan pikiran kami supaya dapat diisi oleh kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami, yang mengarahkan kami untuk senantiasa dapat hidup berkenan kepada Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih banyak Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, apa yang terlintas dalam pikiran kita apabila kita mendengar kata sukses, berhasil, bahasa Inggrisnya prosperous, successful? Apa yang kita mengerti daripada istilah tersebut? Mungkin bayangan kita adalah orang sukses itu adalah orang yang kaya raya, orang yang hartanya banyak, orang yang propertinya banyak, orang yang rumahnya di mana-mana, rumahnya besar, rumahnya mewah, dan seterusnya. Bisa jalan-jalan ke luar negeri, perhiasannya banyak. Mungkin kita berpikir seperti itu. Atau kita berpikir bahwa orang sukses itu adalah orang yang terkenal, orang yang populer, orang yang disukai banyak orang, yang dieluk-elukkan, dikagumi oleh banyak orang. Atau kita berpikir bahwa yang namanya orang sukses itu adalah orang yang sehat, orang yang kuat, orang yang badannya luar biasa. Ya, dan konsep-konsep yang lainnya yang barangkali banyak dipikirkan orang. Hartanya banyak, populer, berjabatan tinggi, mempunyai kuasa yang besar, badannya sehat, dan lain sebagainya. Dan kita memandang orang yang tidak sukses adalah orang yang sebaliknya. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita melihat sebuah hal yang mungkin bertolak belakang dengan hal seperti itu, yaitu kisah tentang Yusuf. Yusuf ini adalah anaknya Yakub. Kalau kita melihat, Yusuf ini adalah orang yang baik sekali, Bapak Ibu sekalian. Orang yang dikatakan sukses oleh Tuhan, berhasil. Kita membaca dalam Kejadian 39 ayat 2. Kejadian 39 ayat 2 berkata, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu." Berhasil, disertai Tuhan, berhasil. Kita berpikir bahwa, berhasil karena yang tadi kita katakan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita mau melihat dengan lebih dalam hal-hal yang dialami oleh Yusuf, mungkin pikiran kita tidak seperti itu. Namun sebelumnya lebih jauh kita mau melihat dulu latar belakang ataupun sifat-sifat daripada Yusuf ini. Yusuf ini dalam bagian sebelumnya, pasal 37, dikisahkan beberapa hal. Yang pertama adalah Yusuf ini adalah seorang anak yang rajin.
rajin bekerja keras. Dia memang bukan anak tertua, tetapi dia juga tidak menjadi anak yang manja, yang di rumah terus, atau yang bermain-main terus, atau yang tidak mau berbagian, berkewajiban, mengambil tugas tanggung jawabnya sebagai seorang anak yang juga harus bekerja. Bekerja pada saat itu adalah menggembalakan domba-domba, binatang peliharaan. Dikisahkan dalam pasal 37 bahwa Yusuf ini juga rajin menggembalakan domba. Jadi seorang anak yang rajin. Kemudian anak ini juga seorang anak yang rendah hati. Bukan seorang anak yang omong besar, suka menyombongkan diri, dan lain sebagainya. Padahal orang tuanya itu, dalam hal ini Yakub, itu memanjakan dia, memberikan dia sebuah pakaian yang indah. Tetapi dia tidak cerita kemana-mana bahwa dia punya pakaian indah, jubah yang indah, yang bagus, yang tidak semua orang mempunyainya. Pamer begitu, omong besar. Seorang yang rajin, seorang yang rendah hati, juga seorang yang kata-katanya itu baik, kata-katanya sopan. Dia tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata jahat, kata-kata kasar kepada orang-orang yang sudah mengkasarinya, menjelekkannya, mengatakan kata-kata yang tidak baik. Kalau kita baca kisah tersebut seterusnya, kakak-kakaknya itu kan iri hati, melihat ayahnya memperlakukan Yusuf istimewa, memberikan jubah yang luar biasa. Kakak-kakaknya iri hati, dan kakak-kakaknya mengatakan hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang tidak bagus kepada Yusuf ini. Tetapi Yusuf tidak pernah membalas, tidak pernah mengatakan kata-kata yang kasar. Dia tetap baik kepada kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Kata-katanya sopan, kata-katanya baik, kata-katanya tidak menunjukkan emosi, kemarahan, balas dendam, kepahitan, dan lain sebagainya. Kemudian lebih lanjut lagi adalah dia seorang anak yang terbuka, seorang anak yang menceritakan apa adanya, seorang yang komunikatif. Kadang-kadang kita lihat ada banyak orang itu tertutup, suka merahasiakan, sembunyi-sembunyi, bicara di belakang, dan lain sebagainya. Kalau bertemu sama temannya, jauh lebih banyak cerita daripada bicara kepada orang tua atau saudara-saudara. Yusuf tidak demikian. Dia tidur, dia mimpi, bangun tidur dia cerita. Saya bermimpi bahwa saya melihat ada berkas-berkas gandum itu membungkuk menyembah kepada berkas gandum saya. Saya bermimpi bahwa saya lihat ada matahari, bulan, dan bintang-bintang itu menyembah. Jadi kita melihat keterbukaan, kita melihat cerita kepada saudara-saudaranya. Rajin, rendah hati, terbuka, kata-katanya baik. Bahkan dia juga kalau kita lanjut baca, itu adalah seorang anak yang sangat nurut. Pada suatu kali bapaknya itu berkata, "Ayo, pergi kunjungi kakak-kakakmu di tempat menggembalakan dombanya." Kita membaca bahwa Yusuf tidak berkata, "Maaf, saya capek. Enggak ah, besok saja, nanti saja, jauh. Saya tidak suka, saya tidak mau ketemu," dan lain sebagainya. Tidak ada jawaban yang lain. Jawabannya adalah yes. Dengan cepat dia menjawab, siap untuk datang ke tempat kakak-kakaknya, mengirimkan makanan, memberikan perhatian sebagai adik
yang mengasihi keluarga dan saudara-saudaranya. Seorang yang baik, nurut, ya. Lebih lanjut, dia juga seorang yang mengasihi saudara-saudaranya. Dia tidak benci, dia tidak marah, dia tidak menghindar, dia tidak menjauhi. Tetap dia datang, bertemu, berbicara, berkomunikasi, memperhatikan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang saya bisa lihat dalam bagian itu adalah seorang yang bertanggung jawab. Saudara, kalau kita membaca, rupanya dia itu pergi ke satu tempat, itu tidak ketemu karena kakak-kakaknya udah pindah ke tempat yang lain. Dia tidak lalu kembali pulang dengan berkata, tidak ketemu, karena malas mencari, karena tempat yang lebih jauh. Tidak, Yusuf terus pergi sampai bertemu dengan kakak-kakaknya. Jadi kalau kita lihat beberapa poin di atas tadi, kita bisa melihat Yusuf ini orang baik, rendah hati, rajin, tanggung jawab, sopan, kata-kata baik, terbuka, cerita, dan lain sebagainya. Anak yang baik. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tidak berarti bahwa anak yang baik lalu kelihatannya disukai semua orang. Kemudian hidupnya juga mengalami hal-hal yang baik. Nah, ini yang poin kita hari ini. Prosperous, berhasil. Tuhan menyertai Yusuf sehingga segala pekerjaannya berhasil. Lalu kita pikir, wah enak ya Yusuf ya, kaya, sukses, lancar. Tidak begitu Bapak Ibu. Hidupnya banyak mengalami masalah, banyak sekali. Seolah-olah kalau kita bicara grafiknya itu tambah lama tambah turun, tambah lama tambah sial, tambah lama tambah susah. Seolah-olah tidak ada kebahagiaan, seolah-olah tidak ada kenikmatan, seolah-olah tidak ada kesenangan dalam hidupnya. Semua persoalan yang berat-berat dia alami. Misalnya, kita melihat beberapa poin. Satu, Bapak Ibu sekalian, pada waktu dia datang ketemu sama kakaknya tadi, membawakan makanan, mungkin juga membawakan kisah-kisah yang lain yang dia alami dalam kehidupannya dengan baik, tujuan hati, pikiran, motivasinya baik. Kakak-kakaknya nggak suka. Inilah kesempatan, jauh daripada orang tua, jauh daripada orang lain. Mereka ingin membahayakan, bahkan membunuh sebetulnya Yusuf ini. Yang pertama, mereka membuka, menghancurkan, merobek jubahnya Yusuf yang indah tadi itu. Jubahnya dihancurkan, jubahnya nanti dicelupkan dalam darah untuk menipu bapaknya. Lalu dia, Yusuf, dilemparkan ke dalam sebuah sumur kering. Apakah lalu keluar sumpah serapah, kata-kata kotor keluar? Tidak disebutkan di dalam Alkitab. Jadi, ini hal yang pertama. Dirobek bajunya, dilemparkan dalam sumur kering. Berhasil? Selesai? Hal yang kedua, kakak-kakaknya lagi merapat ini, berapat, berbicara, berunding. Enaknya diapain Yusuf ini? Saudaranya bilang ada yang ingin dibunuh atau dibiarkan atau yang lain sebagainya. Tapi salah satu saudaranya berkata, janganlah, kita jual saja ke seorang pedagang, orang Ismail atau orang Midian. Kita jual saja. Dan Yusuf dijual akhirnya. Berhasil sama dia, pedagang ini, makin jauh dibawa pergi ke Mesir. Jadi, Yusuf yang katanya baik, yang katanya berhasil, justru sekarang harus terpisah dari keluarganya, dari orang tuanya. Justru sekarang harus menjadi budak yang dijual dari orang ke orang. Sekarang dijual kepada orang Ismail. Nanti sebentar lagi dia dijual lagi kepada seorang pejabat
Mesir, namanya Potifar. Tinggallah di sana menjadi seorang budak, menjadi seorang pembantu. Berhasil? Kita lihat, wah, namanya orang berhasil itu seperti tadi itu. Kenyataannya sekarang jadi budak, hina, diperlakukan dengan tidak seperti manusia barangkali. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kotor, yang rendah, yang berat, yang kasar. Berhasil? Di rumah istri, di rumah Potifar ini, istrinya juga tertarik. Jadi dia dicobai oleh berbagai macam hal. Secara sosial dia dipisahkan dari keluarganya. Secara fisik dia sekarang harus bekerja keras. Secara emosional dia dikata-katai kurang baik oleh saudara dan lain sebagainya. Sekarang juga secara seksual, istri Potifar menggodanya dan mengajaknya dia tidur. Berhasil? Ini pencobaan yang berat. Ini sebuah masalah yang serius. Dari hari ke hari, berkali-kali, istri Potifar ini terus menggoda dia dengan berbagai macam cara, bahkan sampai memegang Yusuf, menariknya untuk melakukan hal yang berdosa. Tapi Yusuf tetap setia kepada Tuhan, tetap beriman, menjaga kekudusannya hatinya kepada Tuhan. Walaupun jauh daripada orang-orang lainnya yang percaya kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang lihat, tidak ada orang yang percaya Tuhan, tidak ada yang seiman, tidak ada yang berkeberatan, tidak ada yang mempermasalahkan dan lain sebagainya. Tapi Yusuf tidak pernah kehilangan imannya. Dia tetap kuat percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan, sejak dari rumah tadi, dia kehilangan bajunya. Sekarang dia harus pergi jauh dari keluarga. Kemudian dia juga sekarang harus sampai di Mesir, menjadi budak daripada Potifar. Terus kemudian dicobai lagi. Tetapi karena imannya dan karena hatinya teguh kepada Tuhan, dia menolak. Dia tidak mau berbuat dosa. Dia berkata dengan tegas, di rumah ini tidak ada orang yang lebih berkuasa dalam urusan rumah ini selain saya. Bapak Potifar sudah mempercayakan rumah ini beserta segala macam urusannya, tanggung jawabnya kepada saya. Kecuali ibu, karena ibu adalah istrinya Bapak Potifar. Jadi Yusuf ini luar biasa. Walaupun dia seolah-olah hidupnya tambah lama, tambah turun, tambah sial, tambah susah, tambah sengsara, dia tidak pernah kehilangan imannya kepada Tuhan. Selesai? Belum, Bapak Ibu. Karena dia menolak, maka selanjutnya kita melihat bahwa dia difitnah dengan sangat tidak berperi kemanusiaan. Ya, kalau kita melihat kisah-kisahnya, bacaannya menarik, Bapak Ibu. Si istri Potifar berkata, saya ini mau diperlakukan dengan tidak baik. Si budak Ibrani itu mau berbuat hal yang berdosa kepada saya. Saya berteriak, saya menolak, dia lari. Nah, ini jubahnya ada di tangan saya. Dia memfitnah Yusuf dengan sungguh sangat keji. Berhasil? Jadi orang berhasil itu tidak pernah mengalami fitnah. Jadi orang berhasil adalah orang yang tidak pernah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Orang berhasil itu tidak pernah mengalami sampai dijual-jual begini jadi budak. Pernah, Bapak Ibu. Selanjutnya, karena dia difitnah, maka akhirnya Pak Potifar tadi dengan marah menghukum dia, kirim ke penjara, dipenjarakan Yusuf ini. Dipenjara. Orang berhasil dipenjara.
Kita berpikir bahwa orang yang berhasil ya tidak mungkin di penjara, berhasil ya tidak mungkin jadi budak, tidak mungkin dia mengalami hal-hal yang seperti itu. Orang yang beriman ya hidupnya sukses, berhasil, baik. Siapa yang bela dia? Siapa yang tolong dia? Siapa yang dukung dia? Siapa yang melepaskan dia? Tidak ada. Yusuf betul-betul harus masuk penjara. Dia tidak dibebaskan, dilepaskan tiba-tiba. Ya sudah, karena ada orang yang melindungi kamu, menjaga kamu, backing kamu, dan lain sebagainya. Kamu tidak jadi di penjara, kamu dibela, kamu dibenarkan, kamu dibebaskan, dan lain sebagainya. Tidak. Yusuf di penjara. Masuk penjara. Kalau kita lihat itu bertahun-tahun, Bapak Ibu sekalian, proses ini. Kita melihat dari umur 17 sampai nanti dia diangkat Tuhan. Memang betul itu yang kita lihat, buah daripada orang yang setia kepada Tuhan, menjadi orang nomor 2 paling berkuasa di Mesir. Itu pada waktu dia berusia 30 tahun. Itu artinya 13 tahun dia harus mengalami penderitaan, kesusahan, hal-hal yang berat yang di luar nalar manusia, yang kita pikir bahwa namanya orang berhasil tidak kayak begitu. Dan di dalam pasal 39 ini juga dia tetap di dalam penjara harus bekerja. Tidak di dalam penjara lalu diam saja, lalu dia jadi orang yang dilayani, jadi anak emas. Tidak. Dia tetap harus bekerja di dalam penjara, melakukan tugas-tugas di dalam penjara dengan baik, dengan tanggung jawab, dengan rajin, dengan rapi, dengan sungguh-sungguh, sehingga dia juga disukai oleh kepala penjara. Lalu diserai tugas, kerjaan lagi. Bapak Ibu, apa yang bisa kita simpulkan dalam bagian ini? Kita berpikir orang berhasil itu tinggal ongkang-ongkang kaki, enak-enak, santai-santai, penuh dengan kenikmatan, lancar, beres. Tetapi kalau kita lihat di sini, Yusuf itu mengalami berbagai macam persoalan dalam kehidupannya. Tapi dia tidak pernah kehilangan imannya. Selanjutnya, dia juga tidak pernah kehilangan pribadinya. Imannya kepada Tuhan tetap teguh. Pribadinya juga sebagai seorang yang rajin, yang ramah, yang rendah hati, semuanya tetap ada di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, mari kita belajar daripada teladan Yusuf ini. Tetap beriman, tetap rajin di dalam bagian hidup kita, tetap ramah di dalam segala kata-kata dan tutur bicara kita. Walaupun masalah yang kita alami mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan, tapi percayalah, Tuhan menyertai kita dan Tuhan membuat kita berhasil sesuai dengan kehendaknya dan waktunya dan juga rencananya. Be strong, be courageous, be faithful. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.